Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 18. Driver Istimewa. Perjalanan ini seperti perjalanan wisata. Sebenarnya kami sudah sering melawat ke berbagai kota di Pulau Jawa ini. Lebih sering kami melintas kota untuk melestarikan budaya tentunya. Biasanya kami mendapat undangan untuk tampil atau pentas di suatu acara yang dilaksanakan oleh pengundang. Nah, kebetulan sekali ini kami diundang untuk ke ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di kota Banyuwangi. Kami diundang untuk mengikuti memeriahkan Festival Kesenian Daerah se-Indonesia. Maklumlah, Banyuwangi selama ini kan terkenal sebagai kota 1000 festival. Saking banyaknya festival yang dilaksanakan di kota tersebut. Padahal, kalau ditanya, kami justru ingin ke Bali. Siapa yang tidak ingin ke Bali? Sebuah pulau yang menjadi ikon Indonesia di mata dunia. Bahkan banyak wisatawan asing yang mengenal Pulau Bali tidak mengenal Indonesia. Mereka mengenal adanya Pulau Bali, negara Bali, tapi tidak mengenal adanya Indonesia atau negara Indonesia. Masa kami yang tinggal tidak jauh dari pulau itu justru belum pernah sekalipun berkunjung atau menikmati keindahan yang ditawarkan oleh pulau tersebut dibandingkan dengan wisatawan dari mancanegara. Sayang, kami hanya diundang di kota yang sangat dekat dengan Bali. Ibaratnya melompat selat saja kita sudah sampai ke Pulau Bali. Mungkin kami nanti bisa merayu Bu Lurah atau Dinas Kebudayaan untuk membawa kami ke sana juga ya. Walaupun itu sama saja dengan sebuah mimpi. Pada kegiatan kali ini, sebenarnya posisiku hanyalah ofisial cadangan. Ya, yang namanya cadangan hanya digunakan bila petugas utama tidak bisa melakukan tugas. Nah, namanya juga kebetulan. Kebetulan aku harus ikut, dan kebetulan yang kedua adalah aku bisa cuti. Sabtu Minggu libur, dilanjut cuti Senin. Dan hari Selasa, aku mendapat tugas untuk malam. Maka, tawaran untuk menjadi ofisial cadangan ini kuterima dengan senang hati. Kebetulan ketiga, aku memang belum pernah berkunjung ke kota tersebut. Walaupun aku sudah berulang kali datang ke Lumajang. Karena kakak sepupuku tinggal di Ranuyoso, Lumajang. Sebuah daerah yang paling sering menerima luapan pasir Gunung Semeru. Ku coba memanfaatkan waktu untuk berkunjung kembali ke daerah itu. Setelah acara pentas selesai dan dilanjutkan dengan wisata, bergantilah tugasku kemudian. Tugas dari ofisial cadangan telah usai, digantikan dengan tugas khusus menjadi driver istimewa buat empat gadis cantik yang baru kami kenal. Tugas mendadak ini diberikan oleh Bu Lurah untukku. Karena beliau merasa kasihan pada putri kenalan barunya yang harus pulang membawa mobil sendiri bersama teman-temannya untuk kembali ke Jogja. Padahal mereka semua perempuan. Aku menerima tugas itu dengan tangan terbuka. Apalagi saat aku tahu bahwa salah seorang penumpangku nanti adalah pemilik senyum yang telah mengganggu tidurku akhir-akhir ini. Ibaratnya, pucuk dicinta ulam tiba.
Jadwal yang seharusnya ke Lumajang Minggu malam terpaksa mundur hari Senin karena mereka harus mempersiapkan diri dulu. Butuh waktu untuk mengambil mobil yang ditinggalkan di kota, padahal jarak dari posisi kami ke kota sekitar 70 km. Malam itu, aku dan istri saudara sepupuku menginap di rumah pemilik kebun buah naga yang ternyata sangatlah ramah. Pagi-pagi, selesai sholat subuh, ku sempatkan untuk cek kondisi mobil terlebih dahulu. Ternyata mobil sudah dikeluarkan dari garasi dan dipanasi mesinnya. Adit, keponakan ibu pemilik rumah, mengelap seluruh badan mobil dengan kanebo basah. Pak Nan membantu Adit bekerja. Aku mendekat ke arah mereka, meminta izin Pak Nan untuk membuka kap mobil. Tanpa diminta 2 kali, Adit membuka kunci kap mobil. Aku mencoba melihat minyak rem, apakah masih utuh atau tidak. Hal ini yang paling sering terlupakan. Sebelum mereka pulang, sudah saya cek ke bengkel, Mas. Tune up, ganti oli, dan sebagainya, kata Pak Nan, ayahanda Mbok Yu. Alhamdulillah, semua kondisi baik kan, Pak? Mas Dayu tahu mobil juga rupanya ya? Pak Nan menegaskan pendapatnya. Tidak, Pak, hanya ala kadarnya saja. Kalau mau perjalanan jauh, biasanya piranti yang harus dibawa jangan ada yang tertinggal. Betul itu, Mas, terutama dongkrak dan ban serep. Setuju, Pak. Sambil melihat kondisi air radiator, aki, minyak rem, dan kondisi angin pada ban. Wah, saya senang Mas Dayu mau menemani anak-anak. Saya juga senang, Pak, bisa mampir Lumajang dulu. Kemarin itu sebenarnya saya kurang setuju kalau anak-anak membawa mobil sendiri. Sementara saya tidak bisa mengantar karena harus pergi kerja lagi. Anak perempuan semua. Selalu bapak, saya tidak tega. Tapi ibunya anak-anak itu loh, bilang, biar buat belajar, biar anak-anak bisa mandiri. Akhirnya saya hanya bisa berdoa. Semoga Tuhan memberikan kemudahan dan kelancaran. Enjih, Pak. Ternyata Allah punya rencana lain. Menapa nggih, Pak? Nah, Allah menjawab doa saya dengan mengirim Mas Dayu ke sini. Alhamdulillah, saya masih bermanfaat kalau begitu ya, Pak ya. Benar kata Pak Nan. Aku juga yakin Allah punya rencana lain. Hanya karena campur tangan Allah, maka aku bisa bersama dengan Gendis, pemilik senyum yang selalu mengganggu tidurku akhir-akhir ini. Aku bisa bersamanya saat ini, paling tidak selama 15 jam. Yang selama ini, aku hanya melihatnya secara selintas-selintas. Kali ini, aku diberi kesempatan untuk berada dalam satu mobil dan bisa memandangnya dengan lebih leluasa. Selesai menyiapkan kendaraan, aku undur diri untuk bersih diri dan bersiap. Pak Nan beralih membersihkan kandang manuk deruk kesayangannya. Melintasi samping dapur, kulihat Mbok Yu, istri dan teman-teman sudah asik menyiapkan sarapan dan bekal. Aku bergegas mandi dan menyiapkan semuanya agar bisa segera menata barang bawaan di bagasi. Setelah semuanya siap, kami meluncur ke kebun jeruk dan kebun naga terlebih dahulu sebelum menuju Lumajang. Sesuai dengan keinginan Bu Edi, Ibunda Mbok Yu dan Pak Nan, agar kami bisa membawa oleh-oleh dari kebun untuk orang Jogja. Mampir di kebun jeruk,
Semua segera turun dan masuk ke kebun. Kulihat Gendis berdua dengan temannya menuju salah satu pohon jeruk yang berbuah lebat. Kuikuti, langkahku menyertainya dari belakang. Kudengar mereka berdua saling bertanya, manakah buah yang harusnya dipetik? Yang besar atau yang kuning? Tangan gadis itu terulur untuk memetik buah yang kuning karena layu. Itu bukan buah tua, tapi kuning karena layu, kataku spontan. Kutunjukkan beberapa buah yang sudah tua dan siap dipetik. Ini sudah tua dan kemungkinan manis. Kulit sudah mengkilap, jeruknya sudah tidak keras. Ku pegang sebuah jeruk yang sudah tua dengan kulit mengkilap. Ku pijat lembut, sudah empuk. Ku petik dan ku serahkan padamu. Hei, mengapa kau justru terpana padaku? Bukan pada jeruk yang kuasungkan padamu. Mengapa kau justru membeku? Ku pegang tanganmu yang dingin dan kuletakkan jeruk di telapak tanganmu yang terbuka. Tak ada senyum, tak ada rona apapun dalam wajahmu. Aku pun jadi terpaku. Namun, hanya beberapa detik. Terasa ada sesuatu dalam matamu yang menarikku lekat, mengikatku untuk tetap menatapmu tanpa henti. Aku rindu senyummu. Kusunggingkan sebuah senyum, lalu kau tersadar. Kau genggam jeruk itu, seakan kau takut terjadi sesuatu padanya. Kemudian kulihat wajahmu memerah, dan kau palingkan wajahmu ke arah yang lain. Mau lagi? Tanyaku padamu mencoba menarik perhatian. Kau diam tanpa kata. Tatapanmu masih pada jeruk dalam tanganmu. Justru temanmu, Dita, yang menyaut. Aku juga mau, Mas. Ah, bukan kau yang kuinginkan meminta, Dit, kataku dalam hati. Dia, hanya dia yang kuingin untuk menjawab pertanyaanku. Tapi nyatanya, kau hanya diam dan membisu, dan itu membuatku hampir hilang nyali. Kembali ku petik 2 buah jeruk yang sudah siap petik. Kuserahkan pada Dita. Dita kegirangan menimang-nimang 2 buah jeruk di tangannya. Entah apa yang ada dalam pikirannya.